Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Healthy Mates Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Gasani. Dan saya Yuli. Selamat berjumpa dalam program podcast Klinik Universitas Terbuka yang dapat disaksikan melalui channel YouTube Pusat Bisnis Universitas Terbuka. Pada episode kali ini kita nggak cuma berdua nih Mbak Yuli. Tentunya di sini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Satria Ika Putra, SHMH, selaku Kepala BNN Kota Tangerang Selatan, dan Ibu Dr. Gigi Vina Tauria, selaku Ketua Tim Rehabilitasi Kota Tangerang Selatan, yang akan membahas topik menarik pada pagi hari ini mengenai sosialisasi P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Universitas Terbuka. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya Pak, Bu Dokter. Untuk itu kami persilakan Bapak Satria dan Bu Dokter Vina untuk memperkenalkan diri dan apa saja sih aktivitas yang dilakukan pada saat ini. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthy Mates Universitas Terbuka. Sampai jumpa lagi ya. Perkenalkan, saya Satria Ika Putra. Sekarang ini menjabat selaku Kepala BNN Kota Tangerang Selatan. Kami diamanahkan untuk memberikan semacam kegiatan P4GN namanya, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Tangerang Selatan ya. Nah, kami berkantor di Kelurahan Setu di Serpong dekat DPRD. Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan kami juga mempunyai klinik Pratama namanya. Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan. Ini melekat di kantor. Gitu. Kami sehari-harinya punya giat di bidang pemberantasan, pencegahan, dan juga rehabilitasi. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas kali ini tentang giat-giat tersebut. Yang pertama pencegahan, kemudian kalau kita tidak bisa mencegah, kita akan melakukan pemberantasan. Kemudian kalau ada juga yang luput, kita melakukan namanya pengobatan ataupun rehabilitasi bagi para pecandu narkotika. Karena bagaimanapun orang bilang kan lebih mencegah lebih bagus daripada mengobati ya. Makanya kita utamakan pencegahan dulu. Nah, itu yang merupakan giat ataupun tusi dari BNN secara umumnya begitu Mbak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para Healthy Mates Universitas Terbuka dan Mbak Sani dan Mbak Yuli. Perkenalkan, saya Vina Tauria. Saya Ketua Tim Rehabilitasi di BNN Kota Tangerang Selatan. Sehari-hari kami di BNN Kota Tangerang Selatan, khususnya di Klinik Pratama, itu bertugas untuk merehabilitasi atau memulihkan para penyalahguna atau pecandu narkotika, baik tingkat coba pakai, kemudian yang sudah mulai teratur pakai maupun yang sudah adiksi atau kecanduan, seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik Bu Dokter dan Bapak Ika. Oke, Healthy Mate, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung berbincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini, Pak Satria dan Ibu Dokter Vina, karena banyak nih pertanyaan yang nantinya akan menjadi suatu informasi penting untuk Healthy Mates atau masyarakat di luar sana mengenai P4GN ini. Iya. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Bu Dokter, bahwa narkotika adalah salah satu sosial problem yang sampai saat ini masih sangat sulit diberantas ya Pak. Saya ingin bertanya nih sama Pak Satria atau Bu Dokter Vina, apa saja sih yang menjadi faktor utama yang mendorong penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan dewasa muda saat ini? Terima kasih. Pertama-tama mungkin kita luruskan ya. Sebenarnya narkotika itu nggak perlu diberantas. Karena narkotika itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ya. Kita mau operasi pakai anestesi narkotika. Obat-obatan juga banyak mengandung narkotika. Tapi yang kita berantas penyalahgunaannya. Itu nggak boleh ya. Jadi jangan narkotikanya. Nanti kasihan yang bidang kesehatan yang membutuhkan. Jadi penyalahgunaannya tidak boleh sembarangan. Karena penyalahgunaan narkotika itu berakibat fatal bagi penggunanya. Untuk menggunakan narkotika itu harus dengan izin dokter dan sesuai golongannya Pak. Golongan 1 dan 2 memang tidak boleh digunakan. Tapi kalau golongan 3 itu kesehatan ya. Pak ya. Jadi pemerintah mengadakan narkotika, maka memproduksi narkotika, bahkan mengimpor narkotika untuk kesehatan dan bidang ilmu pengetahuan ya. Untuk pengobatan. Oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya dengan mengedarkan ke masyarakat zat-zat tersebut. Nah, itu yang kita
kita concern di sana gitu ya. Nah, kenapa untuk remaja itu dia terdapat macam problem tentang ini? Karena ini pengaruh ini dari masa kanak-kanak mereka berubah ke masa remaja ya, masa dewasa. Dimana kalau anak-anak itu kan dia kan masih dilindungi orang tua, diemong ya, disayang, masih di bawah pengawasan lah gitu ya, lama dari anak-anak. Kemudian dia pindah ke masa remaja, mungkin SMP, SMA ya, dia harus mandiri, harus bisa sendiri lah gitu ya, dilepas ke masyarakat begitu. Masih belum kuat, belum mampu kayaknya ya, sebagian. Nah, mungkin masih kegalauan, kekhawatiran, penerimaan segala macamnya. Nah, timbul kegalauan tadi itu. Nah, untuk mencari itu dia mencari circle, ya, biar dia tuh aktivitas yang negatif. Bertemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, menawarkan, mengajak ya untuk mencicipi hal tersebut ya. Nah, mulailah berkenalan dengan narkotika gitu lah. Itu awalnya. Jadi karena memang dia itu belum siap untuk mandiri sebagai pribadi, belum siap sebenarnya. Ibarat Gitu. kata mencari jati diri kali ya Pak. Iya. Iya, dan mudah dipengaruhi kalau masih iya. rasa remaja karena masih proses labil umurnya kan. Jadi Segala-galanya. kanak-kanak enggak, dewasa juga enggak, tapi pengen dianggap dewasa gitu. Jadi mudah ya Pak ya. Iya, mudah dipengaruhi Iya, begitu ya. sebagian Transisi besar lah iya, namanya, ya. transisi ya, penuh dengan gejolak emosi, pubertas ya Pak ya, Iya. hormonal seperti itu. Iya. Tapi kalau secara umum memang ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal yang tadi itu ya, karena dia faktor belum siapan mereka untuk beralih ke masa fase yang berikutnya. Itu internal, dan juga masalah ke rumah tangga, keharmonisan orang tuanya, itu banyak pengaruhnya gitu ya. Semua berawal dari rumah tangga kata orang ya. Nah, kalau cenderung anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang retak, yang kurang harmonis, lebih gampang dipengaruhi untuk menggunakan narkotika. Kemudian faktor eksternal, nah, itu lingkungan. Di mana dia bertempat tinggal, di mana dia bergaul. Nah, kalau kita memang dia faktanya dia tinggal di daerah Brong atau daerah yang rawan narkotika ya, agak cepat itu dia mendapatkan informasi itu ya. Sehari bertemu, melihat kan, akhirnya Meniru dia ya, udah Pak. makin terbiasa dong ya. Nah, karena itu karena udah biasa aja kok orang ganja gitu kan. Dia sering menghadapi setiap harinya. Semuanya tiap hari Nah, begitu. gitu. Nah, itu faktor eksternal yang tidak bisa dihindari si anak ini. Makanya kita butuhkan agar diberikan pemahaman bagi anak itu nggak benar loh. Walaupun orang kamu bisa lihat orang mengganja atau nyabu, itu nggak benar. Kamu jangan ikut-ikutan. Nah, itu yang memberikan edukasi bagi mereka itu lewat pencegahan. Gitu. Oke, baik. Nah, untuk Pak Satria atau Bu Dokter mungkin bisa menambahkan ya, kalau upaya apa aja sih yang udah dilakukan oleh tim BNN Kota Tangerang Selatan untuk menekan penyalahgunaan narkotika? Terus sudah sejauh mana nih efektivitas upaya tersebut di masyarakat atau di lingkungan lembaga pendidikan? Oke, makasih. Upaya kita memang tadi yang disebutkan P4GN ya. Pertama kita melakukan pencegahan dengan giat bidang P2M dan pencegahan, melakukan edukasi, memberikan informasi, bikin konten ya, bikin penyuluhan kepada masyarakat ya. Itu sebelum terjadi lah ya. Nah, kalau ada peredaran gelap narkotika di daerah yang pemakainya, dan kita adukan giat pemberantasan. Kita punya penyidik ya, kita turun ke lapangan mencari informasi atau menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya bandar ataupun pemakai pengedar yang ada di wilayah mereka. Kita turun ke lapangan, kita bersama dengan pusat juga, provinsi juga melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan perkaranya. Kalau tertangkap kita proses sendiri, kemudian kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk diproses ya, baik pengguna, bandar ataupun pengedar. Nah, karena kalau pengguna itu ada yang bisa kita selamatkan, ada yang tidak. Kalau pengguna yang bisa diselamatkan itu yang memenuhi kriteria tertentu untuk direhabilitasi. Nah, kita punya namanya tim TAT, tim asesmen terpadu. Kita asesmen, kalau di asesmen itu dia bisa dikatakan terpenuhi, kita berikan rekomendasi agar dia dilakukan rehabilitasi, itu bukan di penjara gitu loh. Nah, itu yang kita memberikan semacam kontribusi ke pemerintah, membantu jangan sampai overcrowdednya lapas di seluruh Indonesia. Karena faktanya sekarang ini semua LP itu penuh dengan napi-napi penyalahgunaan narkotika ini. 70% ya Pak ya. 70% itu penuh. Semuanya hampir semua gitu loh. Di Tangerang itu kita punya 5 lapas ya. Itu penuh dengan kebanyakan napi dari penyalahgunaan narkotika ini. Bukan pengedar loh, penyalahguna artinya pengguna itu kan dulu kan rezimnya ada diatur dengan undang-undang di penjara juga. Tapi ada juga yang memungkinkan dia itu direhabilitasi lewat TAT tadi. Nah, itulah PN. Nah, kalau sudah terlanjur gitu juga kita melakukan pengobatan berupa pemulihan dari si tersangka ataupun masyarakat yang sudah terpapar narkotika dengan giat namanya rehabilitasi. Nah, kita punya klinik pertama BNN yang bisa menerima
masyarakat umumnya ataupun operan tersangka yang udah edik atau lewat penyidik-penyidik Polri, kita menerima juga namanya TAT tadi, agar diberikan semacam rekomendasi untuk direhabilitasi nantinya, bukan di penjara. Gitu. Oh gitu, untuk diobati gitu ya. Kalau untuk rehabilitasinya dokter yang lebih tahu ini prosesnya. Bapak sudah menerangkan mengenai pencegahan dan pemberantasan. Jadi para korbannya ya yang memang melalui asesmen terbukti memang adalah pemakai atau pecandu narkotika, kita lakukan rehabilitasi. Nah, itu rehabilitasi ada berupa rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Memang kalau memang sudah agak berat gitu tidak bisa ditangani oleh BNN Kota Tangerang Selatan, tapi kita rujuk ke tempat atau balai besar rehabilitasi milik BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Itu gratis, upaya untuk merawat inap pasien atau klien rehabilitasi yang sudah tidak bisa ditangani secara rawat jalan. Tapi kalau masih coba pakai maupun sedang, kita lakukan di klinik kita, Mbak, di klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan. Jadi karena penyakitnya adalah penyakit otak, berarti dilakukan untuk pemulihan, Pak, bukan pengobatan. Nanti karena memang kalau misalnya proses rehabilitasi itu kita tidak ada garansi sembuh, Mbak. Kita tidak seperti orang TBC, misalnya minum obat 7 bulan, insya Allah kalau teratur pasti sembuh. Tapi kalau rehabilitasi ini adalah proses berkesinambungan seumur hidup. Jadi kita cuma melakukan pemulihan, Mbak. Yang mengobatinya, menyembuhkannya adalah komitmennya di dalam diri sendiri, sehingga ia bisa tetap survive seumur hidup, tidak mengulangi memakai narkoba lagi, Mbak, gitu. Oh gitu. Iya, jadi komitmen seumur hidup dari pecandu narkoba. Makanya memang agak berat kalau yang sudah kecanduan, Mbak. Sudah kecanduan, Mbak Sani. Jadi bahayanya karena sekali dia mengkonsumsi narkotika itu di otaknya akan tertinggal gitu. Nah, jadi dia tidak bisa hilang, dihapuskan. Kerusakan otaknya itu permanen. Permanen sifatnya. Permanen. Jadi dia kita usahakan cuma memisahkan, menjauhkan dia dari zatnya, dari obat itu. Biar pemulihan dia yang pemulihan. struggle seumur hidup. Gitu. Komitmennya seumur hidup, kayak kita misalnya seneng makan bakso terus kita sakit mah, tapi kita ada bakso di depan mata gitu yang pedas, kita bisa memilih untuk nggak pakai cabai tetap makan bakso gitu ya. Jadi seperti itu, Mbak, karena udah merusak sel otak. Beda kalau sel organ misalnya paru, ginjal, hati, mungkin ada obat yang secara obat fisik gitu ya, tapi kalau mental emang perlu. Jadi umum tuh belum tahu pihak orang kalau pemakaian narkotika itu penyakit sebenarnya, Mbak. Penyakit. Bukan hanya kejahatan, tapi penyakit sebenarnya. Penyakit otaknya bisa berulang gitu ya, Pak. Makanya kalau dia ke rumah sakit, itu dirawatnya di bangsalnya rumah sakit jiwa, bagian jiwa. Gitu. Jadi yang merawatnya psikiater. Tapi kalau udah terjadi gangguan-gangguan psikotik, misalnya gangguan kejiwaan udah berat, misalnya udah terjadi delusi, halusinasi, depresi, ya, bunuh diri, harus kita rujuk ke psikiater. Tapi kalau belum terjadi hal-hal yang gangguan kejiwaan, masih sedang atau ringan gitu ya, bisa kita, insya Allah, Pak. Tapi emang itu perlu struggle dia seumur hidup. Iya, berarti emang harus komitmen dari diri sendiri, kita lingkungan, kita orang BNN membantu menguatkan saja. Dan itu berulang, sering relapse kalau dia tuh punya masalah lagi, punya beban hidup yang berat lagi, dia lebih gampang tuh kembali gitu. Karena dia memang tertinggal ininya di otaknya kan, dia bisa gampang berulang. Nah, itu yang kita cegah, jangan sampai dia kembali ke pengguna itu dengan namanya rehabilitasi sosial, memberikan bantuan coping skill atau peningkatan kemampuan untuk menolak, itu menghindari gitu loh, untuk mencari alternatif bila dia ada gangguan-gangguan yang tadi Bapak bilang, misalnya ada masalah di depan, ada depresi, ada kesulitan hidup, dia nggak lari ke sana gitu. Seperti itu. Soft skill ya. Iya, ada soft skill, ada negatif-negatif ya. Ada coping skill, iya seperti itu. Saya menarik nih, tadi kan Bapak bilang kalau ada yang melapor. Nah, itu banyak nggak sih sampai sekarang tuh yang melapor, atau melapornya diem-diem atau gimana, Pak? Iya. Kita memang orang menggunakan narkotika itu kan tidak terang-terangan ya. Berarti yang lihat juga nggak banyak berarti ya. Berarti yang melihat itu yang punya akses ke sana gitu. Mungkin orang tuanya atau keluarganya yang melihat anaknya mungkin dengan teman-temannya menggunakan narkotika gitu kan. Atau mungkin pihak RT RW lah yang dapat kabar dari warga bahwa ada penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Yang lapor Pak RT-nya bisa gitu ya. Nah, itu
melaporkan. Tapi kami tidak semuanya kita harus respon laporan itu, karena ada juga yang laporan fake-nya, palsunya. Ya, mungkin dia ya nggak senang dengan tetangga ini. Ya, kita atau kalian kayak gitu Pak? ada juga begitu, bahkan ada. ada yang gara-gara jealous sama suami atau pasangannya dia laporin mengedar, padahal dia gara-gara kesal diputusin sama pacarnya atau diselingkuhin sama suaminya. Jadi itu semua kita ini kan repot Ada ya. kemungkinan ya Pak ya dia ini Jadi dendam. kita kan. ada listnya, ada kayak formatnya lah gitu ya. Jadi yang harus dilengkapi oleh pelapor. Jadi nggak sembarang lapor aja. Ini pelapor yang bertanggung jawab yang kita terima. kadang-kadang Dia ada punya fitnah juga. nomor HP-nya, dia tahu siapa orangnya, di mana tinggalnya, dia rinci. Jadi kita tuh tidak menzolimi orang-orang dengan Atau dia punya laporan bukti palsu. ya gitu. Bapak ya, Iya. dia punya bukti, Atau dia ada foto, bukti, gitu ya. atau dia video gitu ya. menemukan gitu ya, bukan cuman katanya dia saya lihat. Itu. Ada loh yang apa kayak gini. apa barang narkotika yang digunakan, dia harus tahu dong yang gitu. namanya melaporkan kan. Iya, benar-benar. Atau juga bukan narkotika gitu kan. Takutnya plastik aja Pak isinya, tapi Atau enggak isinya biasa apa gitu, gitu, obat iya. biasa gitu. Ya dikiranya kebanyakan apa. tuh yang fake itu gini, mereka melaporkan penyalahgunaan obat-obat keras, Iya. obat terlarang ya, Obat daftar G dikonsumsi, ya, Pak. daftar G. Nah itu iya. bukan narkotika, itu psikotropika gitu loh. Itu bukan kewenangan BNN untuk menangkap, untuk menertibkannya. Banyak yang Itu Balai begitu. POM, Dinas Iya. Kesehatan, Departemen Kesehatan. Nah kalau kita respon kan salah sasaran kan, Iya, itu bukan benar. kewenangan kita sebagai BNN. Nah, Tapi gitu. korbannya mirip Pak. Mirip. Iya, korbannya sama merusak otak kan obat-obatan. Tapi kita menerima Mungkin rehabilitasinya. beda ya, Kalau lembaganya. mereka mau berobat atau Korbannya, ini, kita terima. pasiennya kita pasiennya. tolong kalau masih bisa ketolong, karena soalnya kalau pakai obat daftar G itu lebih cepat gilanya Mbak Sani, Mbak Yuli. Iya, soalnya dia tuh sekali minum obat-obat itu Nggak, tramadol tuh iya. atau obat-obatan itu tuh sampai Dosisnya nggak jelas 3 ya. papan, jadi 30 sekali mapak gitu ya, atau 20 sekali Bisa minum. overdosis ya, Overdosis sama. gitu ya. Jadi itu kan anti sakit dosis tinggi, dia minum Iya, dosis lebih-lebih ya. lebih high gitu ya, supaya ini. Nah itu malah cepat merusak otak dan depresi juga gitu ya, karena banyak-banyak obat-obat Dan tergantung itu ya. Iya, obat psikotik yang diminum, ya obat antidepresan, anti cemas yang dia minum kebanyakan gitu ya. Malah saya menemukan tuh banyak orang yang pakai daftar gitu lebih cepat gilanya sih Mbak, karena kan obat otak, Iya. obat harus untuk otak, untuk kesehatan mental jiwa gitu ya, dari dokter, harusnya diresepkan oleh dokter jiwa gitu, dokter ini, terus dia minum sembarangan, berarti kan Disalahgunakan ya, otomatis Dok. otak yang sehat jadi rusak gitu, gampang malah error. Karena memang nggak sesuai ya Dok Iya, buat malah fungsinya. tuh iya, jadi memang bener nggak boleh minum obat sembarangan sih kalau nggak ada resep dokter. Apalagi kalau untuk Apalagi yang- obat keras gitu kasus-kasusnya ya. dengan Iya. resep dokter gitu ya. Saya juga masih penasaran nih sama tadi pernyataan dari Bapak yang kalau itu sampai ke kejaksaan ya Pak. Iya. Kalau misalnya kasusnya yang masih sedang atau ringan gitu, apakah bisa sampai ke kejaksaan atau gimana Pak? Ini kasus yang pengguna ya, bukan yang pengguna. pengedar ya. Karena kalau yang pengedar pasti sampai Iya, pasti, iya. pengedar bandar pasti kita sidangkan ya. Kalau yang pengguna ini kita ada namanya perber, pertemuan bersama Pak Kementerian lembaga yang menyepakati waktu itu, ada kesehatan, kejaksaan, kepolisian ya, Mahkamah Agung, bahwa untuk pengguna ini karena sudah negara ini sudah kolaps ya, artinya harus membiayai sekian juta napi yang hanya dari kejahatan narkotika yang dia harus dimasukkan ke lapas dan kan dia dikasih makan ya. Iya. Jadi bukannya penuh aja, tapi dikasih Fasilitasnya, makan, itu biayanya luar biasa tiap tahunnya. Jadi akhirnya negara ini bisa katakan bangkrut kali ya. Kalau buat itu aja ya, Pak. Karena kalau nggak dibiarkan ya, kalau dibiarkan makan merajalela. Akhirnya dibikin kebijakan bagaimana solusinya agar mereka itu kita pulihkan. Jadi kita jadikan bukan sebagai terpidana, cuman kita anggap sebagai pesakitan ya, yang harus disembuhkan akhirnya. Nah, tapi kan ada syarat tertentunya. Jadi ada namanya persyaratannya, ada gramisasi istilahnya ya, ada SEMA 04 tahun 2010. Kalau dia tertangkap menggunakan narkotika itu hanya untuk kebutuhan 1 hari aja, 1 hari pakai. Ya ganja itu maksimal 5 gram, sabu maksimal 1 gram, ya. Habis itu kalau ekstasi itu 8 butir. Nah, kalau lebih dari itu tangannya dia nggak bisa dia maafkan, harus dipidanakan. Bikin berkasnya dilimpahkan ke persidangan. Kalau di bawah itu bisa diberikan jalan untuk alternatifnya rehabilitasi. Nah, dengan jalan dia harus diasesmen oleh tim BNN, namanya tim TAT tadi, tim asesmen terpadu ya, anggotanya itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada dokter rumah sakit atau dinas kesehatan yang di tim ya. Jadi ada 2 tim itu namanya tim hukum dan tim medis. Nah, saya sebagai kepala sebagai
katimnya lah gitu ya. Nanti ada tim hukum, dokter, tim medis ya, penyidik ya. Nah, kita duduk bersama itu, tim medis bekerja melihat sejauh mana ketergantungan si tersangka tadi. Nah, tim hukum mengerja apakah dia tersangka ini residif atau enggak. Kalau residif nggak bisa. Apakah dia terlibat jaringan? Kalau terlibat jaringan dibuang berarti nggak, di-drop berarti nggak bisa. Nah, berarti dia harus murni memang pengguna dan dibuktikan dengan urinnya positif pertama kali ya. Atau orang yang baru mau beli, dia belum positif ya, dia baru mau beli nih, belum pakai. Tapi BB-nya di bawah SMA tadi itu. Nah, bisa dimungkinkan. Jadi ada tim yang bekerja serempak waktu itu. Nah, habis itu kita lakukan case conference namanya. Menggabungkan hasil 2 tim tadi. Nah, saya sebagai kepala, sebagai katimnya memberikan kesempatan dokternya untuk mempresentasikan hasil dari asesmennya. Nah, kalau sudah dipresentasikan dan sepakat ini bisa kita berikan opsi untuk rehabilitasi. Nah, barulah keluar rekomendasi namanya. Kita berikan ke penyidik. Ini rekomendasi kita. Ada dua hal yang akan digunakan. Pertama namanya compulsory. Kalau penyidik berkatakan, oke Pak, kita terima rekomendasinya, tapi perkara tak lanjut Pak ya ke persidangan. Tetap disidangkan, tapi opsi ini diberikan rekomendasi kepada jaksa untuk menuntutnya rehabilitasi, bukan penjara, atau dan kepada hakim untuk pertimbangannya agar diputusnya rehabilitasi, bukan penjara gitu. Itu opsi pertama, itu namanya compulsory. Nah, opsi kedua ada namanya program RJ, Restorative Justice namanya, mengembalikan si pasien atau si pesakit ini ke posisi semula. Dia dulu awalnya tidak memakai, tertangkap memakai, dikembalikan agar dia nggak memakai gitu. Pintar pada penjara, langsung direhab langsung. Nah, jadi perkaranya dihentikan di tahap penyidikan. Jadi dia nggak diproses perkaranya, dia nggak sidangkan, langsung polisi ataupun kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan restoratif justice namanya, RJ. Nah, dia dihentikan perkaranya di tengah jalan dengan catatan dia harus bersedia ikut program ini. Kalau dia nggak bersedia, dia harus mempertanggungjawabkan di persidangan. Nah, gitu. Kalau dia dan keluarganya komit untuk menyelamatkan si anak, terutama yang masih sekolah nih, yang masih studi ya, nah, kita bantu dengan ini, dia nggak terhambat studinya. Kalau dia disidangkan, dia dimasukkan ke rehabilitasi yang langsung masuk dia atau penjara, kan dia terhenti studinya. Ada dengan ini dia enggak, dia hanya melakukan rehabilitasi mungkin lewat jalan kan ya, kalau masih ketergantungan ringan ya. Jadi ada opsinya itu yang bisa diselamatkan yang ketergantungan ringan. Kalau yang udah berat nggak bisa. Jadi yang ketergantungnya sedang dan ringan dok ya. Kalau yang berat kita nggak mungkin, pasti kita kirim ke Lido untuk di rehabilitasi rawat inap. Nah, jadi ada 2 juga tuh, rawat inap, rawat jalan. Kalau yang kita terima di klinik kita tuh rawat jalan. Ketergantungan sedang ke bawah gitu. Kalau sedang ke atas di Lido namanya, di Balai Besar Rehabilitasi kita rujuk tuh. Yang kita udah banyak ya kita rujuk ya. Sana minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Lama juga ya lumayan. Juga itu juga semester. Itu nggak jamin kesembuhan juga kan. Oh iya, meskipun sudah direhab. Iya. Kan dia memang tinggal di sana kan, jadi kayak bukan di penjara, cuman di apa ya? Ada kayak lingkungannya memang yang kayak karantina gitu lah ya. Rehabilitasi sosial gitu Pak. Jadi ada. Dia nggak bisa beraktivitas, nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja kan. Iya. Tapi kalau dia dirawat di klinik kita, rawat jalan, dia bisa bekerja, masih bisa sekolah. Berarti kayak berobat biasa aja ya, berobat jalan. Iya nantinya. Bahkan kita juga akan memberikan layanan bisa ini virtual meeting gitu ya, secara virtual, konsultasinya. Karena dia kan intinya konsultasi dengan para psikolog kita, dengan dokter kita gitu. Ada terapinya berapa kali terapi lah gitu ya. Iya, dari 6 sampai 8 kali sih. Yang penting mah keniat atau kesungguhan si yang bersangkutan untuk mau pulih gitu. Itu aja dia punya komitmen diri, seperti yang waktu bilang ya, dari diri sendiri. Kalau cuma ada orang tua nggak bisa. Cuma orang tua Pak tolong direhab anak saya Pak. Kalau anaknya nggak mau ya susah kita. Jadi langsung anak itu dong ya. Bukan orang tuanya gitu. Tergantung diri sendiri. Berarti panjang juga ya. Panjang ya. Dari proses berat sih. Ada orang yang udah kecanduan itu bukan proses yang mudah. Dari proses jadi jangan sampai gitu. Menyalahgunakan lah, lebih baik memang mencoba pun jangan. Karena ada orang yang baru sekali nggak apa-apa, tapi ada yang baru sekali justru kesanduan. Kayak misalnya ada orang yang misalnya bakso pedas nih, misalnya Mbak Sani senang, kalau Vina nggak senang, Mbak Sani lanjut dong, karena saya senang pedas. Saya Allah sakit perut saya gitu. Dan sama otak kita juga gitu kemampuannya, baru ngeganja sekali doang nggak apa-apa, tapi ada loh yang langsung suka habisnya. Jadi kecanduan lanjut, apalagi ditambah dengan faktor-faktor penunjang yang
sebagai excuse-nya, internal eksternalnya, jadi dia lebih terus gitu. Dia emang lebih baik ya nggak harus mencoba. Bahayanya kalau mencoba itu gini, tiap kita ini tubuhnya masing-masing beda kemampuan untuk benar. merespon zat asing yang masuk itu loh. Nah, mungkin ada yang kebal, mungkin kalau operasi dah 2 ampul belum juga ini masih siuman ya, masih ada tambah lagi zatnya gitu. Itu narkotika begitu, dia ada yang bisa menerima banyak langsung masuk ke narkotikanya, ada yang sedikit udah bereaksi. Satu belum berasa gitu ya Pak. Nambah kalau lagi dia deh gunakan gitu. kan ada yang memberikan dosisnya nih, memakai aja kan. Nah itu yang namanya OD, pas pakai kelebihan untuk tubuhnya, dia nggak sanggup, akhirnya dia overdosis, ya, ada berbusa lah, atau lewat lah. Itu bahayanya karena penggunanya kan ada yang ini kan mengawasi. Iya. Nah, di sana banyaknya gitu. Ada BP POM-nya. Oh iya benar. nggak ada yang ini Dosisnya. akhirnya ya namanya anak atau keponakan kita yang terkena itu langsung meninggal di tempat. Padahal itu baru kali pakai, baru pengguna pertama gitu loh. Itu bahayanya Karena tuh, nggak ada karena yang tubuhnya nggak bagus gitu kan, terlampau sensitif kali ya. Iya. Nah itulah jadi orang kena OD ya, di rumah sakit atau nggak tertolong meninggal. Padahal baru pakai sekali 2 kali tuh. baru sekali. Nah itu bahayanya narkotika Baru itu. nyicip gitu ya Pak. Iya, betul. Nyicip sekali nyicip banyak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, Ya. Pak. Menurut Bapak nih atau Bu Dokter, bagaimana sih peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika ini? Nah dong, Iya. Oh iya. keluarga ini. Jadi peran keluarga lah sangatlah penting bagi proses pemulihan atau pencegahan dari penyalahgunaan narkotika. Jadi di mana keluarga itu sebaiknya memang harus bisa berkomunikasi 2 arah ya, sehingga bisa membuat nyaman sehingga si anak maupun orang tuh nyaman berada di orang terdekatnya, tidak mencari circle yang membahayakan dan menawarkan narkotika atau untuk menyalahgunakan atau drug abuse itu gitu ya. Jadi faktor keluarga juga sangat penting dan utama bahkan ya. Jadi bahkan kalau di rehabilitasi memang harus ada, misalnya ada datang ke rehabilitasi ke kantor kami harus didampingi keluarga. Dampingi keluarga, ya. Iya. Oh, gitu. Ada misalnya orang tua didampingin anaknya atau misalnya keluarganya lah gitu ya. Jadi ada yang nanti kira-kira kalau memang ini ada yang memonitor atau ada yang bisa mendukung pemulihannya, karena sebenarnya yang lebih sulit tuh untuk berada pemulihan di luar. Iya benar. Di luar tuh berhubungan dengan bandar, Banyak, dengan substance-nya di mana-mana ada ya. Jadi itu kemudahan dia. Jadi itu yang paling utama. Jadi penguat sebagai penguat sih. Tapi sebenarnya dari faktor dirinya juga. Pokoknya Harus kalau lebih. misalnya yang saya temukan ya, kalau memang udah niat dari dirinya aja mau berubah, mau berhenti, itu udah 50% dari kepulihan. Jadi faktor keluarga itu pendukung ya. Yang penting faktor dirinya emang udah. Tapi walaupun keluarganya sekampung pun nganterin dia, tapi dia nggak mau, emang dia nggak mau berubah. Ya gitu-gitu aja sama sampai aja lebaran ya. kucing gitu loh. Jadi keluarga itu segala-galanya ada. Iya, Ya. betul. Karena Dirinya. untuk penyebab dia jadi pengguna narkotika pun dari keluarga juga. Keluarga juga. Nah, Iya. keluarga bermula dari keluarga lah gitu. Keluarga yang kurang harmonis, yang retak, keluarga yang retak ya. Terutama nih yang banyak kontribusi itu sang ayah ini. Karena kebanyakan kita lihat itu yang anak-anak yang terpapar narkotika itu punya kehilangan figur ayahnya gitu. Oh, iya. Kenapa ya? Ayah kan bekerja. Iya, Dia ke sekolah ya berangkat kerja, dia pulang ayahnya belum pulang. Dia udah tidur ayahnya pulang. Nah ketemu nih. Nah pas Sabtu Minggu ayahnya mancing, main golf kan. Nah, kapan ketemu anak ini? Dia kekurangan figur ayah yang dicari di luar. Di figur ya sama ke laki-lakian ya, mencari figur di luar ya ketemu dengan komunitas tadi, nyaman di sana gitu loh. Jadi dari hasil penelitian para ahli itu katanya itu lebih berkontribusi sang ayah katanya. Kalau ibu kan di rumah ya, Iya. dia untuk anaknya segala Ketemu macam. lah ya, Pak, gitu. Iya karena dia kurang figur ayah, itulah pergaulan di luar katanya yang melengkapi figur ayah tadi gitu loh. Nah, itulah figur keluarga. Nah untuk dia sembuh juga begitu, harus keluarga juga yang ngerecokin. Itu dia biar sendiri, berjuang, mendukung lah. Jangan ada labeling, jangan ada membeda-bedakan anak ya. Ini apa ya nih anaknya udah jangkis narkotika, nggak kayak abangnya kayak dia. Itu tambah down, tambah drop. iri deh itu mah ya. Beri support lah dari keluarga kan, jangan dijauhkan. Nah iya, itu betul. keluarga juga gitu loh. Bagaimana dari awalnya dia udah bisa diterima kekurangannya itu dia dibantu tuh pulih ya dari keluarga dulu. Baru dia bisa keluar gitu dengan gagahnya kan. Saya udah pulih loh. Saya udah nggak jangkis lagi, saya nggak pemakai lagi. Dari keluarga penerimaan dulu. Keluarga masing-masing dia underestimate ya dia nggak bisa ini. Iya, benar. Bangkit dianya. Nah, itu penting. Misalnya ada yang support gitu ya. Nah, support dari keluarga itu penting sekali. Iya, support.
support sistemnya ya, penting support system. Aku masih penasaran nih, Dokter Vina, ada nggak sih pengguna gitu lagi direhab, rawat jalan, tapi dia sendirian gitu, nggak ada yang nemenin keluarganya? Kalau Oh kayak gitu gimana? ada. Kalau gitu gimana, Dok? Ada, tapi dia datang sendiri gitu loh, didampingi. Dia datang sendiri, kemauan sendiri, tapi nggak banyak sih. Kayak nggak banyak sih, ada yang Bisa udah dewasa ya? Iya, biasanya kalau udah dewasa ya. Kalau anak-anak ya pasti masih Ada yang nggak ada yang agak-agak udah dewasa muda gitu lah ya, atau dewasa lah ya, dia mungkin seorang pekerja atau seorang ayah baru ngerasain lah bahwa dia tuh ketergantungan uangnya habis segala macam. Bisa, tapi nggak banyak Mas Ani, nggak banyak, karena nggak ada tuh orang itu mukjizat aja ngaku, aduh saya di pecandu narkoba dok, boleh nggak direhab pengen sembuh, itu jarang banget. Berarti istilahnya dia menyodorkan dirinya gitu, Dok, atau gimana? Dia datang, dia mencari informasi gitu kan sendiri dari Google atau apa. Ada tuh berapa ada, tapi nggak banyak, nggak segini juga jarang. Lima juga nggak banyak. Untuk Manjari segini juga jarang. Kebanyakan itu dianterin sama keluarganya, sama Pak RW gitu ya, kayak gitu-gitu, lingkungan. Soalnya orang tuanya tuh udah hands up, orang tuanya digebugin ya kan, uangnya dicolongin, kayak gitu-gitu. Jadi laporlah sama ya ketua lingkungan gitu ya, forum lingkungan di daerah di daerahnya apa di tempat tinggalnya untuk diantar ke kita. Oh gitu. Atau enggak melaporkan kita, terus nanti kita adakan datangi screening intervensi ke lapangan, kita datangin rumahnya gitu dengan pelapornya, atau enggak ada memang di Kelurahan Bersinar kita ada agen pemulihan kita melakukan proses rehabilitasi yaitu IBM atau intervensi berbasis masyarakat, sehingga agen pemulihan adalah warga sekitar ya, dari ke lingkungan tersebut yang sudah dilatih dengan bimbingan teknis sebagai agen pemulihan yang bisa menemukanali para pecandu narkotika yang tingkat ringan maupun sedang. Terus dia yang approach tuh Mbak gitu loh. Bu dokter, ternyata nih di rumahnya si Anu ini dia gini-gini gitu. Jadinya kita datang screening intervensi lapangan bersama dengan para agen pemulihan tersebut. Karena kan mereka yang tahu di lingkungan tersebut ya, Dok. siapa anaknya Ibu Anu, bapak ini gitu kan. Seperti itu Mbak. Berarti istilahnya udah ada kadernya gitu ya, Dok? Iya, kader. Tapi kalau di bidang rehabilitasi, seksi rehabilitasi namanya agen pemulihan. Oh, agen pemulihan. Seperti itu. Itu membantu dari awal pemeriksaan, membantu bahkan menemukanali. Ya. Misalnya berarti di rumahnya tahu Ibu gitu ya? Anu, Kan tetangga sendiri kan lingkungan dia. Jadi dia tuh di tingkat kelurahan. Apa ada pelatihan gitu nggak sih? Ada pelatihan, ada peningkatan kemampuan. Mereka tuh diberikan peningkatan kemampuan, skill untuk menemukanali. Ya, dia juga belajar mengenai adiksi, mengenai cara untuk bagaimana mengasesmen para penyalahguna yang ada di lingkungan mereka gitu loh. Bagaimana caranya, kemudian mereka mengobati memulihkan gitu ya, baru ringan, bagaimana cara konseling kepada keluarganya, edukasi, komunikasi yang efektif kepada keluarganya. Karena kalau baru-baru coba-coba pakai nakal-nakal pakai itu masih bisa diarah-arahin sih Mbak. Kalau belum nyampe kalau misalnya udah nakal banget ya Pak, udah kecanduan banget, baru banget tuh sampai bawa parang, ibu nenek-neneknya mau dibunuh. Iya, dampak itu ekonomisnya. Jadi ke keluarga itu dampak ekonomisnya yang berat Bu. Karena kalau dia sudah tergantung tinggi itu adiksi itu berat, dia butuh beli barang tuh kan mahal nih. Nah kebutuhan itu kan meningkat terus jumlah dosis yang dipakainya. Rutin kan, harus rutin. Nah uangnya dari mana? Kalau dia belum bekerja. Dia kan minta sama orang tuanya, kan nggak dikasih, mulai nyolong, mulai nyuri, mulai menggadaikan laptop, menggadaikan HP segala macamnya. Udah habis juga, udah mengancam orang tua mau dipukulin, ada yang bahkan mau dibunuh orang tuanya, diancam. Tiap hari minta uang 2 juta, mencari kemana Pak? Kan? Akhirnya kan mereka nggak sanggup tuh ke kantor tuh, Pak tolong tangkap anak saya Pak. Nah, apa yang lu belakangnya? Kami udah nggak sanggup Pak nih. Kita mau dibunuh, dipukul segala macam orang tuanya, dipaksa. Karena kebutuhan itu kan dari dalamnya, bukan dari dia lagi kan ya. Otaknya yang bekerja agar memenuhi kebutuhan narkotika tadi. Berat di sana. Jadi yang jadi sengsara ya keluarganya itu. Jadi kena dampaknya gitu ya Pak. Cenderung keluarga yang mengantarkan untuk rehabilitasi itu dari keluarga gitu inisiatifnya. Karena ini nggak sanggup lagi. Udah menyerah orang tuanya gitu.
Berarti gitu. Luar biasa. Kan nggak mahal, ada yang murah narkotika itu. Iya. Dan kebutuhannya meningkat terus nih. Kalau sekarang dia pakai 1 gram seminggu, mungkin bulan depan mungkin 2-3 gram. Mungkin orang sampai Naik dia terus. oh, nggak terus. Oke. Untuk hal yang sensasi yang sama itu dia nggak sama jumlah dipakainya. Nggak kayak kita Mbak. Misalnya kita makan misalnya makan mie gacoan ya level 1 ya. Kita kan level 1 terus kita tahu kebutuhan kita emang cuma level 1, nggak mungkin dong sampai level 10 Iya. kan kata nggak kuat nih pedas. Nah, kalau misalnya mereka harus meningkat karena toleransi tubuh itu harus meningkat, Mbak. Kalau dia di stuck di situ-situ aja, dampak enaknya itu Nggak atau dapet. pengaruhnya nggak dapet Oh, dia, nggak nggak dapet. dapet Iya. maboknya gitu loh. Jadi dia harus Berarti dosisnya tingkat ditingkatin ya, terus dosisnya. gitu. Nah, beli tambah terus lagi belinya. Iya. Harganya juga tambah mahal dong. Iya, oh, benar. kirain Iya. saya tuh sama-sama misalnya 1 gram tapi tiap hari gitu. Iya, enggak. Oh, dia naik. Harga terus. Harus naik, Oh, harus naik. naik. Minimal kalau nggak pemakaian jumlahnya, kalau nggak harinya dipercepat. Iya. Di misalnya tadinya sebulan Volumenya sekali, mungkin dipercepat. volumenya Nah. dipercepat supaya mendapatkan Betul, efek yang Efek diinginkan yang gitu diinginkan yang itu. yang Sebenarnya ketergantungan, itulah Oh, beratnya. iya, Pokoknya benar, emang ketergantungan. luar biasa. Semoga kita tuh nggak menyalahgunakan Iya. narkotika. Iya. Emang. Beda sama merokok. Orang merokok kan enggak, mungkin kalau merokok 1 hari 2 bungkus dah gitu ya. Iya. Mungkin satu itu langsung 5 rokok di nggak mungkin kan, satu Iya, juga. satu-satu. Ah. Tapi oh iya benar. Makanya Nah, narkotika. dalam sehari banyak itu langsung 5 gitu Iya, ya. nggak mungkin toh. Oh, Dari satu iya. rokok satu rokok. Berapalah 1 hari rokok dipakai kan? Tapi orang itu beda. Dia Oh, digunakan gitu. dengan cara yang beda. Gitu. Iya. Baru tahu. Bayar Iya, sana. aduh bahaya. Jadi efek Iya. ekonominya yang sangat terasa gitu loh. Iya. Dari narkotika itu. Sampai keluarga gitu ya. Malah Iya, makanya orang pada berlomba-lomba, misalnya orang-orang jahat tuh berlomba untuk membuat, mengedarkan, menjual narkotika karena efek ekonomi yang sangat tinggi Bisnis itu yang ya. luar biasa, Luar giurkan. biasa. Oh, iya, iya. Mana ada bisnis di dunia ini ya yang seenak menjual narkotika. Pembelinya datang sendiri, kalah sama dokter juga. Kadang orang ke dokter, aku males deh, misalnya saya dokter gigi, ntar mahal, Iya, ntar benar-benar. sakit, apa segala macam, masih mikir-mikir. Tapi kalau pakai narkotika itu bablas aja, Dicari loh ya. aduh dicari. Oh, gitu. Gue harus pakai ekstasi, misalnya seminggu 8 butir gitu, ntar naik lagi, harus begitu. Malah Setiap dia direncanakan ya, Dok? harus direncanakan party nih gitu, Wih. harus berapa gitu kan. oh Kayak gitu. Kira Jadi itu bisnis kita Mbak, aja. bisnis Jadi di luar negeri uang. itu kayak di China, di India ya, itu kayak namanya sabu itu murah loh sebenarnya. Itu home industry gitu, kebanyakan home industry ya. Itu cuma 1 gramnya 60.000 sampai 100.000 lah, 1 gram ya. Sampai di sini harganya sampai 2 juta. Oh iya. Nah, tergantung Lumayan pure-nya, tergantung juga bagus apa enggaknya. Yang paling nggak bagus itu cuma 1 juta 1 gramnya. Bayangkan dari 100.000 jadi 1 juta, ya kan? Kalau yang bagus sampai 2 juta 1 Naik gramnya. haji itu Iya, mah berarti ya. benar-benar 1 dibisnisin kilo ya. itu 1 kilo yang sabu itu segini ya. Iya. Itu 2 miliar. 1 Oh, kilo loh. 1 kilo. Bayangkan kalau kita beli gula itu kan cuma sekilo kan cuma 30.000 ya. Ini sama bentuknya. 16.000. 16.000 nah. Sama beli gula. Ibu yang beli gula. Sama Iya, iya, sama Bu. kristal, sama kayak Aku aja kristal. sebagai emak-emak beli gula 30.000 udah ngomel. Iya. Mahal 1 banget kilonya harga 2 narkotika. miliar Iya. bayangkan. Bayangkan Mahal banget nih gula. jumlah yang sama, kristal juga bentuknya kan, Iya. kristal, tapi harganya sampai 2 miliar 1 kilonya. Masya Allah. Yang paling bagus ya. Nah, kalau yang sedang mungkin 1 miliar lah. Tapi kan gede itu, cuma 1 Iya. kilo loh. Makanya benar-benar dibisnisin ya. berani ya. Makanya orang tergiur banget. Jadi kurir, jadi pengedar, jadi bandar. Nah, terakhir kita tangkap tuh di Kaya. Pasar Kemis, itu yang mengedar, yang jadi bandar tuh, yang beli tuh bukannya warga lagi, udah pelaku usaha. Jadi pas kita tangkap tuh yang menjual itu toke beras, ya, yang membeli toke tahu, punya pabrik tahu. Saya nggak tahu apa hubungannya ya. Jadi yang dia beli sekilo tuh ketangkap. Nah, yang punya itu toke beras. Dia punya toko beras, gede toko berasnya di Pasar Kemis. Nah, pas kita geledah, dapatlah 20 kilo lagi di berangkasnya. Masya Allah. Dia bukannya kan luar biasa kan? Kenapa? Ya karena usaha beras tidak ada apa-apa dengan usaha narkotika gitu. Iya benar-benar. Beras kan Jual satu, beras satu berton-ton, karung, Iya. itu berapa sih berton untungnya? kali berapa? Makanya kan, kenapa begini? Habis Pak, lebih menggiurkan katanya. Beras sekarung itu cuma berarti tujuh Tapi 200.000 nih kan? Tapi Iya, itu buat narkotika. buat kamuflasenya ya Pak. Iya. Biar kelihatan Oh, wah biar kelihatan. ini saya tuh udah Artinya berat. Ya, ini udah karena masuk ke dari dunia saya. usaha Iya. yang formal gitu loh, yang formal. Jadi banyak tuh yang terjadi Kamuflasenya. sekarang ini. Karena tergiur dengan bisnis. Nah, kalau pelaku kan memang pebisnisnya memang cari untung besar kan? Iya, benar, Nah, Pak. itulah narkotika. Jadi banyak orang yang tadinya nggak tergiur dari bisnis itu, dia tergiur karena untuknya luar biasa sekali.
Udah tergiur, dapatnya banyak lagi gitu Wah, ya. Iya, betul. Berkali-kali lipat. Siapa yang gak tergoda kan? Iya. Jadi, punya dari semua kalangan tuh tergoda lah narkotika pokoknya. Saya tergoda, Pak. Uangnya, Iya, bukan iya. narkotikanya, Nah, bukan. Itu susah sekali itu memberantasnya itulah. Tumpah. Kenapa dia susah diberantas itu? Kenapa? Menggoda semua orang. Iya, benar Pak. Orang tergoda susah kayak dibilangin kan. Baik uangnya, baik sensasinya, gitu. Terus Kita susah sekarang sekali memberantas. serba uang gitu ya. Nggak ngeliat apa-apanya udah yang penting Nah, itu uangnya. kita Yang salah dengan atau program- benar, dosa Iya. apa enggak gitu ya, yang Uangnya penting gitu. bisa. Makanya dari pemerintah menggiatkan program pencegahannya. Bagaimana orang ini nggak menggunakan narkotika. Iya. Kalau udah dia memakai, bagaimana dia pulih dari narkotika, nggak pakai lagi. Kalau semua orang nggak pakai, itu kan nggak laku tuh, orang nggak beli kan. Iya, benar. Kan? Benar. Dikasih pun nggak Oh, mau. iya. Maaf, saya nggak pakai. Dulu saya perokok berat, 30 tahun merokok. Sekarang dikasih gratis nggak mau. Pak, rokok Pak. Aduh, maaf ya, saya udah nggak ngerokok. Padahal gratis loh, dikasih kan, Iya, saya nggak iya. mau. Nah, itu yang kita harapkan nantinya. Ah, Ayo ini narkotika yuk, nyabulin Iya. mana? Oh sorry bro, saya udah nggak pakai lagi. Ini gak zaman bro, udah ketinggalan zaman Nah, narkotika. itu yang Gua ntar kita gak akan punya pengen duit, ntar silakan gua itu. yang bandar narkotika bahkan tidak memakai narkotika. Karena Ah, dia itu juga dulu itu ya? nggak bakal, dia cuma mau merusak dan mau mendapatkan ekonomi dari kita. Untung aja dia nggak pakai. Banyak gitu dok, dan dia melarang keluarganya apa segala macam karena tahu efeknya tidak boleh pakai narkotika. Boleh sini Gitu nggak? loh. Kayak rokok juga gitu. Coba Iya. tanya sama orang produsen rokok ya, Iya. mereka pakai nggak? Enggak, pakai dia. iya. Dia hidup sehat dia, panjang umur mungkin semua bos-bos itu yang punya perusahaan ya. Nggak Malah pakai. dia beli Ferrari, ya. Dia cuma ambil uang dari hasil penjualannya aja. Pulau dari hasil itu ya. Iya. Ah, gitu. perusahaan rokok. Yang sehat mereka yang bengek yang pakai yang beli ini. Yang sampai sakit segala macam rehabilitasi nggak putus-putus itu para pembelinya yang bodoh. baru tahu begitu. lagi nih saya. Ternyata Iya. yang Enggak, jual dia malah nggak enggak dia nggak pakai. Jadi Iya. kenapa di negara kita susah menghentikan narkotika itu tuh tingkat pemahaman kemampuan berpikirnya masih rendah gitu di sini. Nah, itu yang kita berikan edukasi agar sama dengan negara lain lah. So, Iya, iya. di luar negeri udah orang udah ngerti gitu loh. Ya, bahayanya, konsekuensinya. Jadi dia udah nggak pakai lagi gitu. Iya. Kalau dia nggak pakai, nggak beli, ya bandar Ya, pun walaupun udah iya. diobral, walaupun udah di sell, ya nggak juga orang beli. nggak ada orang beli, Kalau udah benar, nggak pakai benar. semua kan. Nah, itu yang BN inginkan terjadi gitu. Iya. Makanya kita ke kampus, ke sekolah, kayak ini Bahkan memberikan ke UT pengetahuan. ya, terima kasih atas undangannya supaya kita Undangannya. bisa Iya. menyebarkan kepada healthy mates mengenai Healthy Mates, ya. betapa bahayanya Bahayanya. gitu ya menggunakan narkotika dan obat-obatan tanpa pengawasan dan penyalahgunaannya gitu. Karena ini tambahan lagi, di dunia ini ada 1.212 jenis NPS baru yang beredar di dunia. Jadi jenis NPS itu atau new psychoactive substance itu adalah narkoba baru yang siap membanjiri negara kita. Di negara kita tuh ada 159 jenis yang diketemukan. Tapi yang sudah masuk ke undang-undang tuh 85 jenis dan masih menggantung atau masih masuk ke dalam proses undang-undang 7 jenis. Jadi masih 1.100-an lagi siap membanjiri negara kita dan akan merusak bonus demografi dari penduduk negara kita. Nanti di masa depan itu kalau kecanduan anak mudanya kecanduan, masyarakatnya kecanduan, kita mudah hancur. Jadi target orang menghancurkan negara sekarang itu, Iya, sekarang hancurkan itu. generasi mudanya. Nah, kalau sekarang iya. udah hancur nih, jadi 20 tahun ke depan kan udah nggak ada lagi ini ya. Ya, orang-orang Udah yang punya teknokrat lagi, udah punya ini lagi yang untuk melanjutkan perjuangan bangsa ini Iya. membangun ya. Dan sekarang dihancurkannya Jadi sekarang. anak mudanya yang dihancurkan. Ah, di generasi gitu. mudanya. Iya, benar. Sekarang kita kan mau menuju Indonesia Emas nih tahun 2045 nih. Nah, nggak ada lagi nih yang menjadi kepala BNN, nggak ada lagi, yang dokter nggak ada lagi kan, udah jaki semua, nah, gitu. podcast ya, seperti Mbak Sani, Mbak Yuli yang akan mengedukasi para healthy mates gitu ya. Orang-orang ya mendingan kita podcast mengenai narkoba lo apa coy sekarang gitu ya. Kalah kita Nah, ntar ya. jadi nanti di masa depan kalau kita tidak mencegah itu, nanti Iya. podcast yang itu akan bergeser malah podcast mengenai narkoba baru bisa jadi malah Iya, mereka benar. podcastin gitu loh. Makanya kita berusaha semoga lingkungan kita tuh menjauhi ini. Karena memang hukum kita memang
akan sedikit tertinggal dengan kemajuan teknologi. Ya, hukum kan lama, orang bikin undang-undang kan lama kan. Iya, benar. DPR dulu sidang dulu kan, paripurna dulu kan ya. Baru keluar undang-undang perutnya. Wah, ini dilarang nih narkotika nih. Katanya Dilarang bandar nih. udah buat lagi ya, Pak. Baru. Nah, namanya azas legalitas. Orang nggak bisa dihukum kalau belum ada aturan mainnya, aturan yang mengaturnya gitu. Iya, betul. Nah, NPS itu kan banyak nih. Yang udah diatur, cuman yang melanggar hukum Indonesia baru Berapa aja, ya. 159 Iya, yang udah beredar itu dunia banyak, seribuan. Nah, jadi kalau dia menggunakan yang luar itu, walaupun itu narkotika, nggak ada hukumnya. Iya. Oh, udah ketinggalan Nah, berarti gitu. ya istilahnya. Jadi dia pakai nggak apa-apa. Iya. Iya, Karena nggak ada di undang-undangnya. undang-undangnya. Nah, Oh, kalau udah kita gitu. tuang undang-undang regulasi formil, yang ini berundang-undang, baru kita bisa ditangkap sampai jadi baru bisa dihukum. Iya, Menyalahi Berarti undang-undang. belum di undang-undang Itu namanya azas masih legalitas, bisa, ya. Iya, dan masih kebanyakan legal. itu Jadi kita tertinggal kita kan? Iya, kita ketinggalan ya daripada disinyalir peredarannya. dalam bentuk cairan. Ada Jadi yang cairan, nanti ada juga, cairan. ada Jadi liquid. nanti Dicampur. bisa dicampur ke minuman atau ke rokok elektrik gitu vape, ya. ya. Karena medianya memang cairan Oh, gitu ya. cairan ya dalam. Iya, Itulah iya. canggihnya. Jadi hati-hati. Kita lebih berat ke depan ini. Makanya kita terus mengedukasi Universitas Terbuka. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, betul. Sudah selalu bekerja sama Yang selalu. penting aware, kepedulian lah. Iya, Ya. iya. Peduli, Iya. intinya peduli lah. Peduli di kampusnya, peduli di lingkungan kita. Lingkungan dan Ini diri kayak UT ini sendiri. peduli nih kan Iya, UT ya. iya. Bikin podcast begini ya. Terus Udin juga gitu ya, mendeteksi. Iya, Karena Masya ada, kita nggak tahu nih, kita kan bukan dukun. Kita nggak tahu orang ini pakai apa nggak tahu. Iya. Harus dibuktikan lu. Tes urinnya. Nah, kalau dia clear berarti baru dia nggak pakai itu. Gitu. Karena kalau dia memakai itu narkotika, dia cenderung lebih tersamarkan kalau dia pakai itu ya. Orang lebih gitu, Pak? energik, lebih sehat kayaknya kesannya gitu loh. Oh, Nah. ternyata sehat-sehat tapi ternyata dia Make. make. Acaranya ya uji dulu deh urinnya Iya. gitu loh. Oh, kita nggak bisa Karena kan dia nebak-nebak stimulan berarti sebenarnya ya. Nah, Nggak bisa, iya. lebih Nggak rajin. bisa kayak ngeliat orang pilek, oh lu ingus, kamu Wah, lu pilek ingusan, ya, Iya, iya, bersih-bersihin. gitu. Nah, Atau kalau juga nggak orang begitu. sakit kulit panu gitu kelihatan panuan gitu, hindarin lah ya. Kalau narkotika enggak kelihatan cirinya gitu loh. Kalau dia Fisik putus nggak ada. obat, putus obat baru nampak tuh, dia gelisah karena putus, karena nggak make. Oh, iya. Dia Lagi sakau kan. make-make Nah, malah lebih normal. kalau dia make, udah kelihatan, makanya harus dites urinnya gitu. Gitu, iya benar-benar. Oke deh. Jadi bagus ya, ini calon pegawai PNS-nya UT dites ya. Iya, Nah, betul. bagus, jadi jangan nanti ada pegawai-pegawai yang ini yang udah bisa merusak lingkungan kerjanya gitu. Iya. Selamatkanlah dari awal. Iya. Bagus sekali. Bapak Ibu, ini kita udah banyak berbincang ya. Mungkin Bapak Ibu haus atau gimana Ibu? Iya, sudah sedikit haus ya. Sedikit haus ya. Ini Iya. ada produk dari Green Cafe. Oh iya, ini produk dari kampus UT ya? Iya. Oh iya iya. Mungkin Bapak Ibu minum kopi atau Saya enggak? kopi. Kopi. Nah, ini ada Apa aja variannya? itu ada yang Oh, banyak nih, ini roast kopi almond. susu. Oh, Itu mau yang almond apa yang dok? Almond, ini kopi susu gula aren. Gula aren. Oh, gula aren ya. Aku Gula biasanya ini? gula aren sih, Ah, Bapak. siap. Pas berarti ya. Saya suka almond. Oh, Bapak. Nah, pas berarti ya. Mbak Yuli mau yang Karena- mana? Yang red velvet? Oh, yang mana aja? Oh, iya iya. Terima kasih nih, Mbak. Aduh, ini kopinya. ini di dalam kampusnya apa udah keluar nih? Udah go public nih. Ini kita ada yang di dalam UT-nya, Iya. yang di depan juga yang di Ada outletnya? di depan Universitas Terbuka Pak. Oh, berarti belum buat publik umum, bukan dulu ya? Kalau di depan udah bisa untuk Udah, umum Pak, udah bisa, karena ya. lokasinya Iya, iya. memang di samping masjid. Jadi siapa tahu Bapak atau Ibu berkunjung Iya, untuk iya, sholat bisa itu ke dari situ ya. dari Ah. mana gitu. Nah, situ ada Green Cafe gitu. Green Iya. Cafe. Karena Kenapa kopinya Green sehat. Cafe? Ini apa? Gugri apa Green Cafe namanya? Udah dikat aja ya. Soalnya saya kepo. Maksudnya ada singkatan apa? Ada apa? Kenapa dijadikan Green Cafe gitu kan? Oh, gitu. Terus kopinya ini kopi yang dipakai itu kopi tertentu atau semuanya ini? Kayak kopi Aceh atau kopi mana gitu? Bali. Enggak sih Pak, ini kita ininya aja sih menunya aja kayak kalau untuk kopi-kopi kayak gitu belum. Belum ya? Oh, jadi maksudnya kopi yang dipakai mungkin macam-macam jenisnya gitu ya? Cuma Nggak tertentu. rasa-rasanya aja bagus. Atau udah ada punya yang endorse gitu ya, kopinya dari Aceh gitu, atau dari Bali, atau dari Padang kopinya. Mungkin bisa jadi saran ya Pak. Nah. Iya. Jadi masukan gitu ya, Namanya Pak? sama kan? Iya. Diminum nih. Terima kasih kopinya. Susu pas. Wah keren Bro ya. Kayak yang di luar-luar kita beli itu ya. Mantap deh. Berarti ada baristanya ya? Ada Pak. Oh iya.
khusus kalau ini Pak? Baik. Tapi nggak PNS kan baristanya nggak pegawai ini atau Enggak sih Pak. orang yang di hire tuh itu. Orang yang di-hire Pak. Oke, Pikir kalian kita juga yang di barista. UMKM-nya. Iya, UMKM. Oh, ada UMKM-nya ya? Iya. Universitas terbuka. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Baik. Ibu. Oke, Ultimates, kita ketahui ya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini kan tidak hanya mengikut sertakan orang terdekat, melainkan dari banyaknya bantuan dari andil pemerintah. Nah, untuk Ibu sama Bapak ini saya mau nanya lagi, bagaimana kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika? Terima kasih. Kita memang nggak bisa sendiri ya, kita banyak mengandeng unsur-unsur di luar kita dari unsur pemerintahan. Makanya kita punya bersama pertama untuk yang rehabilitasi dengan klinik-klinik swasta dok ya. Iya. Kita punya membina Rehabilitasi mereka, swasta. rumah-rumah rehabilitasi swasta yang bisa menampung. Mungkin Menampung. kalau dibawa ke Lido semua mungkin dia kan akan jauh dari keluarga atau dari kerjanya. Di swasta yang ada di Kota Tangerang. Ada berapa? Selatan. 3 ya? 4 ya? Iya, ada 3. Nah, Ada itu 3. dari pihak atau rehabilitasinya. Kalau untuk gate pencegahannya kita menggandeng organisasi massa yang bergerak di bidang pencegahan narkotika juga. Ada namanya GAN, ada Granat, ada apa lagi yang ini yang mencegah yang lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa ya? Macam-macam namanya banyak-banyak. Iya. Intinya Banyak, mereka Pak. itu membantu LSM. LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkotika ini membantu warga secara mandiri Untuk ya, memberikan sosialisasi atau sekali. Dan kita sering berkumpul juga dengan mereka dan kita libatkan juga dengan kita gitu Pak. Agar sama mereka satu lagi sama ini Pak, sama SKPD. Oh GMDN, GMDN. GMDN ya. Gerakan Dengan mencegah lebih GMDN. dari mengobati. Iya. GMDN. Gerakan Dan mencegah daripada dengan mengobati. beberapa stakeholder yang terkait, kita mempunyai PKS atau kerjasama ya Bapak Iya. ya, seperti instansi-instansi pemerintah seperti Dinsos, Dinas Kesehatan ya Pak ya. Kemudian kita juga dan bahkan dengan kementerian ya Pak ya, kita Iya. mempunyai di Jakarta tuh kita mempunyai dengan Kementerian Sosial untuk misalnya orang yang sudah direhabilitasi untuk diberikan skill peningkatan kemampuan, misalnya dia bisa menjahit, belajar otomotif atau mungkin komputer atau mesin gitu ya. Jadi diberikan penyaluran gitu supaya bisa berfungsi secara sosial yang lebih baik gitu, seperti itu. Baliknya ke yang ke positif gitu ya. Dia positif gitu Nah ya. untuk di bidang mensosialisasikan GMDN ini paper GN ini kita kan dengan bidang pemerintahan, dengan penegak hukum dan dengan dunia pendidikan pasti ada kegiatan ya, menggandeng semua stakeholder di sini dan itu udah berhasil. Tahun ini survei dari BNN Pusat, Kota Tangerang Selatan ini mendapat peringkat nomor 2, Kotan namanya, kota paling tanggap ancaman narkoba. Jadi se-Indonesia nomor 2 peringkat kita, se-Indonesia ya. Jadi Keren kenapa? Pak, keren. Keren Indonesia. Nah, itu. Menyebarkan Karena semuanya informasi. kita libatkan ya. Jadi dari mulai pemerintahnya, dunia pendidikannya, baik swasta maupun belat merah ya, pendidikan negeri, habis itu dunia usaha kita libatkan juga. Akhirnya semua respon itu yang disurvei oleh BNN Pusat mendapat hasilnya. Tahun ini ya, kita mungkin berdoa ya dok ya, Mudah-mudahan tahun nomor tahun 1 ya. depan. Iya, Jadi amin. kota itu kota tanggap ancaman narkoba. Kota yang tanggap ya, Kita yang aware. nomor 2 tanggap se-Indonesia, bayangkan. Berapa kota di Indonesia ini kan? banyak, Pak. Tangsel nomor 2 Keren-keren. tanggap. Wih. Tahun ini. Dapat kita pengaduan dari BNN pada Bentuk hari aware kemarin. tanggap seperti ini juga Nah, ini yang tanggap kami ini. tanggap Iya, gitu iya. loh. Iya, respon. Menyebarkan untuk mengenai pencegahan, menyebarkan informasi rehabilitasi juga sesuatu yang tanggap gitu. Khusus Masyarakat untuk kita Pemko harus kita tahu, Kak. berterima kasih sekali juga sangat banyak Memberikan mendukung kita, hibah ya, Pak. support ya dari berbagai kegiatan-kegiatan dari Pemko Tangsel yang memang tanggap sekali ya. Akhirnya. Dan kemarin kita berikan anugerah juga buat lurah mana tuh kemarin? Lurah Setu ya. Iya. Nah, dapat penghargaan lurah paling berkontribusi besar di Iya. Indonesia dalam menggiat paper gain. Dari BNN ini, dari Tangsel nih. Kelurahan Setu, lurahnya Pak Adi, siapa namanya? Adi. Pak Adi ya. Adi Mustofa. Adi Mustofa lurahnya. Waduh, lurah. Itu yang berikan Lurah saya tuh disebut nih. yang berikan awardnya bukan saya, langsung kepala BNN RI loh. Bapak Martinus Hukum. Keren Pak, selalu udah sampai se-Indonesia. Indonesia. Nggak Jadi se-Tangsel doang gitu penghargaannya ya. secara nasional gitu loh Iya, buat mereka. se-Indonesia. Jadi bayangkan Keren. berapa ribu lurah di Indonesia kan? Nah, iya. Tangsel Berapa dapat nih termasuk lurahnya. tuh ya. Nah, Ada yang wakilin gitu ya, ada yang Pak? wakilin. Iya, Jadi itulah alhamdulillah. perlunya kita berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk ini, nggak bisa sendiri ya.
Karena kalau BNN apalah, BNN kan kecil, anggarannya kecil kan, jumlah pegawainya kecil gitu. Nah, karena kan kalau nggak mengandeng lain kita nggak bisa bekerja, nggak bisa ini, eksis kerjasama gitu gitu ya. ya. Nah, juga kita digandeng mau ter gitu ya. Begitu begini. Bagian pendidikan ya Pak. Pendidikannya. Pendidikan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika ini? Iya. Tantangan pertama itu kenapa? Karena orang menggunakan narkotika itu dia diam-diam, nggak ada yang terang-terangan ya. Nggak kayak orang main band kan terang-terangan ya. Itu gampang nangkapnya. Konser ya kan. Konser ya. Ini kan diam-diam di rumah, di kamar ya. Nah, untuk menemukan mereka itu susah sekali ya, karena nggak mau ada Pak saya pakai Pak narkotika atau tangkap Pak, nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin gitu. Saya Nah, pengedar tantangan. loh. Nggak ada kayak Jadi gitu ya. harus ada ekstra yang ini tuh masuk ke jaringannya itu loh. Jadi ada mungkin dengan teknik menyamar lah, undercover buyer lah gitu ya, untuk membuka jaringan narkotika itu. Iya. Nah, kedua ini tergiurnya dari secara ekonomis itu ya, yang sangat mahal harganya. Mendapatkan keuntungan yang luar biasa banyak, jadi banyak yang tercemar, ya oknum-oknum yang akan tergiur untuk mendukung gear ini gitu. Nah, itu saya itu kendala yang luar biasa. Jadi orang nggak ada open dia, karena dia mendapatkan keuntungan juga dari dunia narkotika ini. Susah sekali kita. Jadi kita nggak tutup mata lah ya, siapa oknum yang bermain di sini ya pasti udah terekspos ya. Nah itu sangat susah sekali karena dia di dalam soalnya. Dia kadang kita mau razia, atau udah tahu bocor gitu kan, itu udah ada yang menyampaikan gitu kan, nah kita kira-kira ya susah kan, susah nah karena emang dia mendapatkan keuntungan dari bisnis ini gitu loh. Nah itu yang kedua, stigma dari masyarakat tuh kayaknya tabu, kita pengguna tuh kayaknya aib lah gitu ya, dan nggak mau melaporkan. Iya, Ya. kebanyakan seperti itu. Dan Pak, melindungi ini orang tua, jangan lah, biar jalan aja, jangan Takut laporkan. ditangkap gitu Nah ya, Pak. takut, nah padahal kita di BNN ini kita udah janjikan untuk yang rehabilitasi itu terlepas dari segala macam urusan hukumnya. Kita akan menjaga kerahasiaannya, menjaga menjaga jangan sampai ada bocor keluar lah dia tuh pengguna. Oh, berarti private banget gitu Private ya banget Pak. sekali Nggak kalau bakalan BNN ya. keluar-keluar. Tidak kita kaitkan dengan bidang hukum kita, enggak. Jadi Kalau kalau dia pengguna nggak bakalan ditangkap. tangkap. Jadi sepanjang dia komitmen ya. Kalau dia kita- datang ke BNN ya, kecuali dia udah jadi target operasi oleh bidang pemberantasan atau dari pihak instansi lain gitu ya Pak ya, instansi hukum lain baru. Tapi kalau misal dia datang dibawa keluarganya itu kan nggak dipidana ya Pak, langsung kita rehabilitasi. Rehabilitasi, ya. Dan Iya. dia komen nggak pakai gitu ya. Tapi kalau dia masih pakai berarti kan dia nggak komen dok ya. Iya. Jadi ntar keluar ditangkap polisi ya kita nggak tahu dong. Yang kan perlu kita toh. Iya, benar. Tapi yang dia kita jaga itu agar Iya. dia ikut program sampai selesai. Nah itu dari BNN. Kendala yang berikutnya yaitu stigmanya masih tabunya kalau keluarga tuh pecandu tuh dilindungi lah oleh ratunya, bukannya di obati ya, bukan direhab ya. Nah, dia bisa dilindungi. Jadi susah kita menjangkaunya. Kita nggak tahu nih kan siapa yang pakai. Iya, Ya tahu kan orang tuanya, keluarganya. Betul. Jadi Keluarga kata dekat. kita ya kita nggak pernah tahu. Nah, itu kendala kita untuk memberantasnya. Kira-kira itu ya kali ya. Iya. Kendala yang bagi aparat penegak hukum ya. Oke Pak. Nih kalau dari yang tadi Bapak jelasin, Bapak sama Ibu udah jelasin kan langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk pencegahan peredaran gelap narkotika kan udah dari macam sosialisasi, dari kerjasama oleh berbagai LSM. Iya. Nah kalau misalnya menurut Bapak Satria nih, karena kan dari latar belakangnya ada hukumnya ya Pak ya. Kalau misalnya apa sih dampak hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia? Oh, kalau secara hukum positif kita itu memang masih kejahatan kategorinya. Jadi pengguna narkotika, pengedar, bandar itu namanya kejahatan narkotika. Dia itu Undang-Undang Narkotika Nomor 359 tahun 2009 dan bukunya ya. 2009. Nah, di situ dibunyikan ada sanksi pidana namanya. Ini sanksi pidana bagi orang-orang yang menyalahgunakan ini. Nah, yang pertama yang pengedar. Jadi dari konteks undang-undang pasalnya itu ada pasal menggunakan, memiliki, menguasai dan mengedarkan lah ya. Nah, dia beda itu pasalnya. Kalau dia menggunakan atau dia mengedarkan atau memiliki jenis narkotika ya tanaman, ganja ya. Itu pasal 111 yang mengaturnya. Supaya dia menjual, menggunakan atau memiliki ya, menguasai. Kalau dia memiliki, menguasai di luar yang tanaman, yang sintetis ya, itu pasal 112. Nah, itu mungkin sabu, heroin atau kokain ya. Nah, itu dalam pasal 112. Kalau dia menjual atau membeli atau mengedarkan pasal 114 ancaman hukumannya ya. Dan yang tertinggi itu ya di 114 ini karena bandar itu bisa dihukum mati. Ancaman maksimalnya mati nih.
Dia yang tadi itu mungkin penjara maksimal 15 tahun, 20 tahun penjara. Kalau yang untuk mengedarkan ini bisa mati. Ya, artinya ancaman hukumnya dimatiin gitu kayak. Hukuman mati. Dengan cara ditembak misalnya. Banyak yang tembak udah banyak yang ditembak Udah banyak, Pak. Udah banyak yang dieksekusi. Tapi nggak kapok juga. Karena itu Ada kriterianya nggak sih Pak? Sampai dari yang penjaranya berapa tahun, belasan tahun sampai ke itu tergantung BB-nya. Jadi jumlah barang bukti yang dia ditangkap pada waktu dia melaksanakan kegiatan tersebut, berapa BB yang ketangkap ya. Kalau di awalnya 1 kilo udah bisa kita pidana mati. Tapi sekarang mungkin ya udah karena udah sekian banyak yang narkotika itu ya. Orang dulu kan cuma sekilo 2 kilo mengedarkannya, menjual. Sudah ada tontonan. Yang itu yang sudah tontonan, ada 1 kontainer juga sana. Jadi agak meningkat ininya levelnya udah ya. Jadi kalau mungkin 5 kilo mungkin kita belum mati lah gitu ya gitu. Tapi tingkat itunya dan seberapa besar jaringannya itu loh. Karena jaringannya ada per negara ya, kayak segitiga emas itu gitu ya. Ada jaringan itu yang kita putus itu. Nah, cuma kendalanya kita nggak langsung eksekusi mati. Jadi kita ketahuan dia sebelum dia eksekusi kan dia di penjara dulu nih. Nah, selama menunggu masa eksekusinya. Nah, waktu di penjara itu dia masih bisa bermain ternyata. Kayak dulu kita dengan Budiman ya. Nah, dia masih menjual segala macam gitu loh. Masih hidup bisnisnya gitu loh. Jadi kita pengennya agar ada efek jerah. Pas dia dieksekusi itu dia diputus hukuman mati, segera dieksekusi aja gitu loh, pemerintah. Jadi dia ini memang kapok gitu ya. Langsung eksekusi. Kalau dia masih lama kan masih bisa juga bermain bisnisnya gitu loh. Nah, itu yang kendalanya di pihak penegak hukum ya. Kenapa dalam penegakan hukum itu narkotika itu memang kesannya agak lamban ininya reaksinya gitu loh. Karena nggak kapoknya. Kalau di penjara pun dia keluar jual lagi gitu loh. Karena dia cuma menjual, dia kan bisnis ya. Bukan pemakai gitu loh. Kalau yang pakai mungkin di penjara di rehab tuh udah keluar dia sehat dia nggak mungkin nggak pakai lagi. Tapi kalau yang namanya bisnis nggak begitu. Iya benar, bisnis tetap berjalan ya Pak. Gitu. Uang itu segala-galanya bagaimana? Itu kendalanya. Baik, mungkin ini menurut Bu Dr. Vina ya selaku Ketua Tim Rehabilitasi Kota Tangerang Selatan, bagaimana sih strategi rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar dapat kembali berfungsi secara normal di kalangan masyarakat? Oh iya, strategi kami adalah melakukan rehabilitasi secara berkesinambungan ya Mbak. Dari mulai kita assessment, kemudian kita tahu apakah rencana terapinya dia harus direhabilitasi rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian setelah rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap, kita lakukan proses bina lanjut atau pasca rehabilitasi. Jadi kita tetap memantau dia ke rumahnya atau menelpon. Dia mengunjungi kami juga, ada grup terapi atau terapi kelompok gitu ya. Jadi ada grupnya. Iya, ada grupnya yang ada sesi-sesinya sehingga dia itu bisa termonitor maupun termaintenance gitu ya, proses pemulihannya yang memang proses itu jangka panjang Mbak, nggak bisa sehari 2 hari sembuh gitu ya. Itu proses mereka yang harus mereka sadari bahwa mereka nih punya proses yang panjang seumur hidup mereka. Jadi itulah yang harus dia tanamkan supaya berkomitmen tidak relapse atau tidak mengulangi lagi. Tapi memang dalam proses pemulihan itu ada proses jatuh bangun Mbak. Jadi jatuh bangun dia relapse, kapan dia pakai lagi, itu adalah suatu hal yang wajar bagi para penyalahguna, sampai akhirnya dia sampai ke titik turn back point-nya atau titik baliknya, benar-benar capek nggak pakai narkoba berkali-kali Mbak. Itu sulit sekali. Pokoknya memang saya adalah saksi bahwa orang yang pakai narkoba itu sulit sekali berubah atau sembuh gitu. Iya paling itu. Jadi adalah pemulihan atau rehabilitasi yang berkesinambungan dan komprehensif yang dijalankan, semoga bisa mendukung proses pemulihan dari para penyalahguna. Dan kita membantu mereka tuh memberikan kemampuan skill untuk bisa hidup di tengah masyarakat dengan tanpa berjualan narkotika misalnya. Ya, mungkin bisa bengkel motor, bisa menjahit. Jadi kita menggandeng mungkin dinas sosial ya. Iya, Sentra Mulia Jaya. Sentra Mulia Jaya namanya. PT Sentra Mulia Jaya dilatih di sana. Iya. Ada pelatihan bagi mereka yang pengen ada pekerjaan
menggali kemampuannya. Kalau dia memang hobinya melukis, dia mungkin jadi bisa di seniman. Oh, iya. Ya kan, agar dia terlupa dengan ini ya, biar selama itu. teralihkan, Pak, ya. Jadi kalau dia nggak pulang dari rehab, dia stuck ya, dia mau ngapain kan? Nah, akhirnya ya makai lagi. Itu lagi, Lalu ya, diberikan aktivitas dengan bekal-bekal dari namanya itu program pasca rehab namanya. Jadi secara sosial diberikan juga apa namanya, rehabilitasi sosial dong ya. Iya, betul. Nah gitu, agar mereka tuh kembali ke masyarakat, punya kemampuan lebih, punya skill yang bisa dikembangkan secara ekonomi, dia bisa bekerja sendiri dan mandiri. Karena dia udah punya label pemakai itu kan susah diterima di pekerjaan yang formil ya. Dia pecandu narkotika mantan, nah orang nggak mau terima kan. Kalau dia mandiri, dia punya usaha sendiri, kan nggak masalah kan. Dia punya usaha sendiri, nah, itu yang kita inginkan, agar dia tetap bisa eksis di masyarakatnya. Oke. Aduh, sangat penting sekali ya info-info ini. Iya. Nah, ini untuk yang terakhir ya buat Bapak Satria dan Bu Dokter. Apakah ada saran atau ajakan nih untuk yang terdekat, kan karyawan universitas terbuka atau bahkan healthy match di luar sana, bagaimana sih ajakannya itu untuk menjauhkan dari diri kita dari bahan-bahan yang bahaya itu? Iya, buat healthy match ya, terutama healthy match-nya universitas terbuka. Saya punya saran, jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkotika. Apapun bujukan, apapun iming-imingnya, jangan pernah coba-coba. Karena takutnya jadi kebiasaan. Ya. Nah, kalau bagi yang udah pernah coba, hentikan. Artinya kenali itu apa narkotika, kenali apa dampak hukumnya, ya. Sepanjang dia udah banyak tahu tentang informasi tentang narkotika itu berbahaya, dia pasti akan menghindar. Ya secara logika ya, kalau udah tahu itu berbahaya kan kita hindari. Kalau dia nggak tahu, belum tahu, nah makanya terlibat di situ. Dia pikir biasa aja. Oh nggak apa-apa kok. Karena dia tahu dari narkotika itu bisa menyebabkan kerusakan otak, kerusakan organ tubuh, jantung, paru, liver, semua bisa rusak oleh narkotika. Wow, apa enggak? Nah, makanya kenali itu apa bahaya narkotika dulu gitu loh. Nah, perlu dia bisa menghindar dan terjauh dari narkotika gitu. Mungkin Bu Dokter menambahkan. Saya dari seksi rehabilitasi ya, BNN Kota Tangerang Selatan mengajak para penyalahguna narkotika yang memang sudah mulai kecanduan, bahkan sudah kecanduan atau adiksi, silakan datang untuk melakukan rehabilitasi supaya tidak terkait kasus hukum, tidak tertangkap, sehingga bisa hidup lebih berfungsi kembali secara sosial. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan merasa aib. Ini mungkin adalah suatu ujian atau musibah. Ayo kita bangkit sama-sama, kita bisa untuk pulih. Semangat Healthy Mates. Dan itu gratis ya? Gratis, nggak bayar ya? Para healthy mates yang memang sedang mengalami penyalahgunaan narkoba atau ada keluarganya, silakan hubungi BNN Kota Tangerang Selatan di Jalan Raya Puspitek nomor 1, Setu, Kota Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Bu Dokter dan Pak Satria atas Sama-sama, informasinya Mbak Sani, yang Mbak sangat Yuli. penting ini, sangat bermanfaat. Oke, Healthy Mates, kita sudah ketahui ya bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkotika, upaya menekan penyalahgunaan narkotika, dan cara pemberantasan peredaran narkotika juga. Dan upaya-upaya lainnya yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini. Bahkan dampak hukum yang bisa diberikan untuk pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika ya, Oke. Nah, Healthy Mates, jangan sekali-sekali ya kita coba apalagi menjadi peredar seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya bincang-bincang pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk saya pribadi. Terima kasih kepada Healthy Mates semua karena sudah sharing dan sudah mendengarkan dalam podcast hari ini mengenai materi yang sangat luar biasa. Tak lupa terima kasih kepada seluruul pendengar dan kepada narasumber kita. Sama-sama, Mbak Sani, Mbak Yuli, dan Ibu Dokter Vina Tauria. Akhir kata kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.